Semangat untuk belajar online. Ketemu kembali dengan Pak Cio ya di pelajaran akidah akhlak di pertemuan yang ketiga, akidah akhlak kelas 9. Semoga kita semuanya mendapat perlindungan dari Allah, diberi kesehatan sehingga aktivitas yang kita lakukan benar-benar akan bermanfaat. Yang perlu Bapak ingatkan, jangan sampai di masa pandemi ini menghalangi kita untuk belajar. Tetap semangat walaupun lewat online, walaupun pembelajaran jarak jauh ya. Alhamdulillah tadi sudah banyak yang mengikuti Zoom meeting. Dan bagi yang belum mengikuti Zoom meeting, bisa melalui video ini kalian bisa mendapatkan ilmu, kalian bisa melaksanakan tugas-tugas yang Bapak kasih. Ya, untuk kelancaran kegiatan ini saya minta dukungannya semuanya, bersemangat untuk tetap belajar, ikuti pelajaran-pelajaran yang ada sehingga tidak tertinggal materi pelajaran. Oke, anak-anakku sekalian yang saya cintai, pertemuan ketiga ini akan membahas tentang peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Mari kita simak dan jangan lupa setelah menonton pembelajaran online ini, saya minta sebagai bukti kalian mengikuti atau hadir atau absen, maka kalian harus bisa klik like, share, dan subscribe. Ya, oke, kita ikuti pembelajaran berikut ini. Mari kita simak bersama. Oke, anak-anakku semuanya yang saya cintai, di kesempatan hari ini kalian bisa melihat peta konsep yang ada ya. Peta konsep yang ada di sini, materi yang harus kalian atau kita semua pelajari yaitu pengertian iman kepada hari akhir. Dalil tentang hari akhir kemarin sudah disampaikan, dan hari ini akan menyampaikan macam-macam alam ghaib ya. Tentunya dan harapannya kalian bisa mendapatkan ilmu ya dan menguasai materi yang nanti Bapak kasihkan. Aktivitas ya ini bisa kalian baca serta keterampilan apa yang harus dicapai. Selanjutnya, yuk tonton video ini ya, jangan sampai berkedip ya, jangan sampai berkedip. Tonton videonya, terus perhatikan apa yang terjadi di video berikut ini. Proses perjalanan manusia di alam gaib selanjutnya kembali dimulai dengan kehancuran total bumi, matahari, planet, dan benda-benda langit lainnya. Dimulai hari itu ditandai dengan suara sangkakala yang ditiup oleh sang malaikat peniup sangkakala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah, ketak segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi." Al-Quran Surah 6:87. Tiupan sangkakala ini menjadi pertanda dimulainya kehancuran besaran di seluruh alam semesta. Gunung-gunung meletus, aktivitas vulkanik meningkat, termasuk lapisan bumi yang ada di bawah laut, sehingga menjadikan air laut mendidih. Benda-benda langit kehilangan medan magnet dan gravitasinya sehingga terlepas dari garis edarnya, termasuk matahari yang membentuk energi utama untuk bumi digulung, padam, kehilangan kehancuran total yang tak ada tempat berlindung dan bersembunyi. Itulah hari kiamat, sebuah hari yang pasti terjadi. Keyakinan ini tidak hanya milik umat Islam. Hampir seluruh umat beragama meyakini akan datangnya hari kehancuran total. Pada hari itu langit dan bumi akan Allah gulung dengan hangat. Inilah saat hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Langit akan terbelah pada saat itu. Hal ini Allah terangkan dalam firman-Nya.
dan mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan lagi dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 7. Setelah semuanya hancur, maka dimulailah proses selanjutnya, yaitu kebangkitan manusia. Seluruh manusia yang mati dan binasa dibangkitkan kembali, dimanapun ia berada, baik yang terkubur dalam tanah, tenggelam di lautan, atau terbakar hangus tanpa bekas. Semua akan kembali hidup. Semua akan kembali dibangkitkan oleh Yang Maha Menghidupkan dan Mematikan. Manusia akan dibangkitkan dengan ruh dan jasad yang kembali utuh. Jiwa dan ruh mereka tetaplah sama. Mereka tetaplah sosok yang sama. Hanya jasad yang baru dengan kehidupan yang baru. Jasad mereka tidak lagi seperti dulu di dunia. Jasad yang sekarang tidak akan merasakan kematian. Inilah tubuh yang kekal yang akan dibawa ke surga atau ke neraka. Pemirsa ke sana, seluruh umat manusia yang telah dibangkitkan dikumpulkan, bersiap untuk menghadapi persidangan yang paling adil. Mereka semua berada dalam kondisi ketakutan seperti orang mabuk. Bertahun-tahun mereka habiskan hanya menunggu dan menunggu hingga puluhan ribu tahun. Kehidupan dunia yang dulu mereka jalani seakan tidak berarti apa-apa. Matahari menjadi sangat dekat dan manusia tenggelam dalam keringat mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Penantian panjang di padang mahsyar berakhir dengan syafaat Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian catatan bagikan kebaikan dan keburukan ditimbang. Segala kasus yang berkaitan dengan harta, kehormatan, dan darah yang belum selesai di dunia diselesaikan dengan seadanya. Manusia juga ditanya satu persatu untuk mempertanggungjawabkan segala nikmat dan fasilitas yang Allah berikan di dunia dulu. Oke, anak-anakku semua, gimana dengan tayangan video ya yang baru kalian tonton? Apa yang ada dalam benak kalian dari ilustrasi kejadian kiamat? Ya. Jadi semuanya akan berakhir, anak-anakku. Hidup kita yang ada di dunia itu sebentar. Berbeda dengan kehidupan akhirat. Nah, ini yang perlu dicatat. Jadi jangan sampai kita siswa-siswi MTS Jati Bogor, siswa muslim, tidak tahu bahwa iman kepada hari akhir, iman kepada kiamat itu benar dan akan terjadi. Manusia nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan tentunya kita semuanya sudah tahu bahwa kondisi sekarang ini, subhanallah, kematian di mana-mana. Dengan adanya wabah COVID-19, ini saja kita semuanya ketakutan. Ya. Mereka yang meninggal tidak pernah dikasih kabar kapan datangnya kematian itu. Datang dengan tiba-tiba, yang asalnya sehat, sakit, beberapa hari harus meninggal. Itulah yang namanya kematian. Nah, untuk itu kesiapan kita semua, ya, untuk apa? Untuk berlomba-lomba mencari kebaikan agar kelak di akhirat kita pun akan tenang dan akan bikin kita bahagia. Ya. Nah, berkaitan dengan kematian, bahwasanya orang yang meninggal, orang yang sudah mati ribuan tahun yang lalu, ya, ratusan, ya, ribuan, ratusan tahun yang silam,
Mereka berada di mana? Alam apa yang dihuni setelah manusia mati? Nah, di sini yang akan Bapak sampaikan bahwa alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir adalah alam-alam gaib yang harus dilewati manusia, ya, dilewati manusia setelah kiamat datang. Dari mana? Dimulai dari alam barzah yang pertama. Jadi setelah manusia mati, baik yang sudah mati maupun nanti matinya, pertama yang disinggahi adalah alam barzah. Tahu alam barzah kalian? Nah, tentunya sudah banyak yang tahu. Kuburan, alam kubur. Terus barzah siapa? Barzah itu artinya pembatas. Jadi yang dinamakan alam barzah adalah pembatas. Alam yang membatasi antara alam dunia yang kita huni saat ini dengan alam akhirat. Jadi yang namanya alam barzah, bukan alam akhirat, ya. Dan juga bukan alam dunia. Di antara dunia dan akhirat namanya alam barzah. Prosesnya setelah manusia meninggal, setelah manusia mati, dia singgah dulu ke alam barzah. Maka ketika kita melewati kuburan, ya, diajarkan oleh Rasulullah supaya kita uluk salah, permisi, ya. Kenapa? Karena mereka yang berada di alam barzah itu tahu, ya, kehidupan kita sekarang ini. Ya, lewat makam kuburan kita uluk salam. Assalamualaikum darul qaumul mu'minin. Fa inna insyaallahu ta'ala bikum lahiqun. Nah, baru kita lewat. Kenapa? Mereka pun, ya, melihat kita, mereka pun tahu apa yang kita lakukan di dunia ini. Karena orang yang meninggal itu tidak mati, ya. Yang mati itu jasadnya, ruhnya, mereka menunggu di alam barzah sampai kiamat datang. Setelah kematian berada di alam barzah, lalu, ya, yang akan dilewati manusia apalagi? Yang kedua, yaitu yaumul ba'as. Apa yaumul ba'as? Ya, yaumul ba'as adalah hari di mana manusia dibangkitkan setelah meninggal, berada di barzah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat peniup sangkakala untuk meniupkan trompetnya kembali agar mereka yang sudah mati, ya, baik umatnya Nabi Adam sampai yang terakhir, semuanya dibangkitkan. Nah, itu disebut yaumul ba'as, hari dibangkitkannya manusia dari alam barzah atau alam kubur. Yang ketiga, ada yaumul hasr. Yaumul hasr siapa, Bapak? Yaumul hasr adalah hari di mana manusia dikumpulkan, ya, setelah dibangkitkan. Gon apa? Oh, gon kumpul kemana? Ke padang mahsyar. Jadi semuanya dibangkitkan, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa? Dimintai pertanggungjawaban. Setelah sudah pada kumpul, proses apa lagi? Yaitu yaumul hisab. Apa yaumul hisab? Yaumul hisab adalah hari penghitungan amal. Nah, di sini kita tidak bisa mengelak, ya. Amal apapun pasti terungkap.
pasti dihitung. Kalau kita di dunia bisa sembunyi-sembunyi, ketika kita sudah di mahkamah Tuhan, ya, Allah akan mengadili semuanya, tidak akan terlewatkan. Jadi di sini kita semuanya tidak boleh khawatir bahwa apa yang kita lakukan pasti ada nilainya. Jangan khawatir, pasti ada nilainya. Yang melakukan baik pasti akan mendapatkan kebaikan. Dan sebaliknya, ketika kita melakukan kejelekan, walaupun sembunyi-sembunyi, pasti akan didatangkan kejelekan itu untuk menghukum kita. Selanjutnya, setelah ada yaumul hisab, mizan. Yaumul hisab, saking adilnya Allah nih, sudah dihitung, kemudian ditimbang, ya, hari penimbangan amal manusia, ini disebut yaumul mizan. Berikutnya yang keenam, proses yang kita akan lewati juga yaitu sirat. Nah, sirat sih apa sirat? Sirat adalah titian, sirat adalah jembatan. Maka ada kalimat siratul mustaqim, ya, yaitu jembatan untuk bagi orang yang baik, bagi orang yang soleh, dia akan selamat sampai menuju surganya Allah. Lah, jika kita melewati sirat ini, ya, tidak sampai pada ujung, tidak selamat, maka tandanya kita akan menjadi, ya, atau kita akan berada di neraka. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melewati sirat itu. Lah, kunci bisa melaksanakan, kunci bisa melewati sirat, jembatan atau titian menuju surga ini, tentunya dengan amal ibadah kita. Yang ketujuh, yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Dibalas, Allah akan membalas apa yang kita lakukan selama ini di dunia. Ya, ingat-ingat tuh, balasannya apa? Ada dua, yaitu antara surga atau neraka. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melewati sirat, masuk surga bersama. Ya, di sana kita bisa bersendau gurau, bercanda, ketemu lagi. Ya, Allahumma amin. Jadi Allah hanya membalas itu setelah kita sekian lama, ya, hidup di dunia ini, diberi kebebasan untuk memilih berbuat, ya, kita pun akan dimintai pertanggungjawabannya untuk apa kita hidup di dunia ini, ya, amal apa yang sudah dilakukan, dosa apa yang sudah dilakukan, maka keadilan Allah akan memutuskan, ya, memutuskan kemana kita berada pada akhirat nanti, di surgakah atau di neraka. Jadi itu anak-anakku semuanya, ya, alam ini semuanya adalah alam ghaib yang dilewati manusia setelah kiamat datang. Ya, saya ulangi, dari alam barzah, yaumul ba'as, yaumul hasr, yaumul hisab, yaumul mizan, sirat, dan yaumul jaza. Ya, yaumul jaza atau hari pembalasan itu, yaitu kita disuguhi dua pilihan, yaitu surga dan neraka. Oke, jadi itu materi pada hari ini, refleksinya, ya kan? Tentunya siapkan diri kita
beramal soleh, niat karena Allah. Terus apalagi, kuatkan keyakinan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolong, bukan orang lain. Sabar dan istiqomah dalam ketaatan. Ya, kita berusaha untuk menjadi siswa dan siswi yang taat, sabar dan istiqomah. Sabar itu tahan menderita, jangan putus asa. Jika dalam keadaan seperti ini kita mesti semangat lewati permasalahan yang ada. Saya yakin Allah pasti menolong kita. Oke, selanjutnya apalagi ya, beri tanda centang pada kolom yang tersedia sesuai dengan perilaku kalian. Nah, ini nomor 1 sampai 5, pernyataannya dibaca, terus tinggal centang setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Ya, ini yang bisa menjawab adalah kalian dengan pernyataan yang ada, yang sesuai dengan hati kamu, ya, sebagai seorang yang beriman, untuk menjawab hal ini, ya. Contoh, saya meyakini bahwa kelak akan terjadi hari akhir. Nah, kamu setuju atau enggak? Kalau setuju, tinggal centang setuju. Kalau ragu-ragu, loh, kan hari akhir, misal kayak gitu, oh berarti namanya ragu. Dan yang ketiga, tidak setuju, lah angka dina akhir. Nah, itu misal, ya. Itu silakan sebagai refleksi kalian dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Kalian bisa mengetahui sejauh mana kalian beriman kepada hari akhir. Untuk yang terakhir adalah proyek 2, karena proyek 1 sudah pernah Bapak kasih, ya. Tinggal nanti tugasnya seperti apa, ya, nanti segera dilaporkan. Untuk proyek kedua, ya, atau tugas kedua, lakukan takziah kubur. Kemudian buat history diary-nya, ya, atau catatan perjalanan yang dilengkapi dengan foto. Jadi nanti kamu praktek, jika ada saudara, tetangga, atau dalam satu daerah, ya, satu desa, ada yang meninggal, saya harap kalian ikut, ya, untuk berbelasungkawa, bertakziah, ya, menghibur keluarga dan mendoakan ahli kubur tersebut. Ya, karena apa? Kita adalah semuanya makhluk sosial. Maka karena makhluk sosial, ketika ada tetangga, ada saudara yang meninggal, seyogyanya kalian ikut mendatanginya. Nah, ini sebagai pembelajaran yang belum pernah takziah kubur, sekarang kalian harus mencoba untuk bertakziah dalam rangka yaitu mengingat kematian. Jadi ziarah kubur, ya, ke makam itu supaya kita mengingat mati, ya, pada suatu saat kita akan seperti itu. Oke, anak-anakku, tugas dikerjakan secara kelompok, maksimal kelompok 5 anak, ya. Setelah tugas bisa dikirim berbentuk soft file. Soft file itu ketikan, terus hasilnya dikirim, ya, lewat email atau yang lainnya boleh, atau hard copy. Hard copy itu bentuknya adalah sudah print out, ya,
sudah print out, ada fisiknya dikasihkan ke sekolahan, silakan diserahkan. Ya, tugas ini saya minta bisa dilakukan, ya, di mana ada orang yang kebetulan meninggal dunia, kalian bisa bergabung, walaupun di desanya tidak ada, kalian calling temannya yang ada untuk sama-sama, ya, melakukan takziah, memberikan, kemudian kamu catat apa yang kamu lakukan, apa yang dikerjakan oleh para pelayat atau takziah, ya, para takziah. Di situ kalian tulis, kemudian didokumentasikan atau difoto, ya, apa yang dilaksanakan di tempat tersebut. Oh, misal kalian datang takziah, kebetulan akan disolati, kamu ikut menyolati jenazah. Berarti rangkaiannya diantaranya itu saya datang, kemudian ambil air wudhu, kemudian sholat jenazah. Oh, sebelumnya kamu tahu, ketika prosesi memandikan mayat, terus mengkafani dan seterusnya, silakan kamu catat, ya, untuk mendukung tugas ini. Kalian mesti ada fotonya, ya, atau kegiatan itu di foto. Oke, paham anak-anak? Mudah-mudahan paham dan bermanfaat. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, ya. Mudah-mudahan di pertemuan ini, ya, pertemuan yang ketiga ini bisa menambah ilmu, menambah pengetahuan, sehingga kita bisa menambah keimanannya kepada Allah, ya, di sini, yaitu melalui iman kepada hari akhir, ya, memperbaiki diri menjadi anak-anak yang soleh, ya, agar nanti kelak di akhirat ditempatkan di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Ya, tetap semangat, belajar terus, jangan pernah menyerah, ya, karena belajar itu tidak dihentikan, belajar itu terus berjalan, ya, karena pemerintah sudah memberikan jalan keluar lewat pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, sampai ketemu kembali. Jangan lupa like, share, and subscribe.